91. Yudi menatap Dara dan mengusap rambut Dara. Yah, Dara harus gimana? Apa sebaiknya Dara dan Bian backstreet saja demi karir Bian? Tidak Princess, jangan lakukan itu. Backstreet bukan jalan keluarnya. Lebih baik kalian terang-terangan saja dan hadapi bersama masalah ini. Ayah pasti siap membantu. Satu lagi, kalau Bian sudah benar-benar tidak nyaman dengan perusahaan itu, untuk apa dia bertahan? Bilang juga padanya Sanjaya Group siap menerimanya. Hanya saja mungkin posisinya gak mungkin jadi CEO utama, karena sebentar lagi David yang menduduki posisi itu. Lagian kalau Bian kerja di Sanjaya Group justru akan mempermudah kerjasamanya dengan David. Ayah yakin, melihat karakter mereka yang sama-sama pekerja keras, mereka bisa membuat perusahaan lebih maju lagi. Yah, terima kasih untuk tawarannya. Dara yakin, Bian mungkin akan mau-mau saja ya, tapi bagaimana dengan keluarga kita, terutama Ayunda? Dia pasti akan bilang pilih kasih. Untuk sementara kita diam-diam saja Princess. Lagian Ayunda juga tidak tahu menahu masalah perusahaan. Datang ke kantor cuma minta uang saja. Nah itu dia yang Dara takutkan ya. Bagaimana kalau mereka ketemu di kantor? Princess tenang saja, biar ayah yang akan mengurusnya. Beneran ya? Yudi mengangguk mantap. Makasih ya, ayah memang ayah terbest. Iya sama-sama sayang. Dara maafkan ayah dan terima kasih sudah jadi anak kuat dan baik. Maaf untuk apa ya? Untuk mama kamu sayang. Ini semua karena kesalahan masa lalu ayah. Sekarang kamu yang harus menanggung akibatnya. Enggak ya, justru Dara sangat bersyukur dengan adanya kesalahan ayah. Kalau enggak Dara gak mungkin ada di dunia ini. Satu lagi Dara juga bangga bisa terlahir sebagai anak ayah. Makasih Princess. Kamu selalu bisa menenangkan hati ayah. Ayah juga sangat bersyukur memiliki anak seperti Princess. Punya keponakan seperti Ratu bersyukur juga gak uncel. Tanya Ratu yang diam saja dari tadi. Tentu saja sangat bersyukur Ratu. Punya ponakan yang cantik dan yang cerewet ini, tentu saja salah satu hal yang patut Om syukuri. Uncel juga sangat beruntung punya ponakan seperti Ratu. Senyum Ratu mengembang. Makasih Om, ujar Ratu kemudian memeluk Yudi dari samping. Dara juga melakukan hal yang sama. Yudi tersenyum dan mengecup kening Dara dan Ratu bergantian. Princess, Ratu jadikan aku sugar daddy dong. Ratu mendongakkan kepalanya. Dengan senang hati Om, ujar Ratu tersenyum kemudian mengecup pipi Yudi. Dara melakukan hal yang sama. Senyum Yudi mengembang, dan kembali mengecup kening Dara dan Ratu bergantian. Kalau hanya ada Dara dan Ratu dia merasa tenang dan nyaman, tapi kalau satu anggota nambah lagi, bisa pusing Yudi. Sementara itu di tempat yang berbeda tampak Bian sudah selesai bersiap. Dia siap pergi ke tempat kondangan. Bian membuka perlahan pintu ruangannya. Selamat malam Pak, siap pergi kondangan? Tanya Sisi berusaha seramah mungkin. Bian terdiam dan menatap penampilan Sisi dari atas sampai bawah. Penampilan Sisi cukup glamor, dan warna gaun yang dia kenakan senada dengan kemeja Bian. Jika penampilan Sisi seperti itu, mereka layaknya sepasang kekasih bukan atasan dan bawahan. Sisi tersenyum dalam hatinya melihat Bian memperhatikan penampilannya. Sepertinya Pak Bian, terpesona melihat aku. Lihat saja Dara sebentar lagi posisi kamu akan aku gantikan dengan senang hati. Aku jadi makin gak sabar jadi pacar Pak Bian, sebentar lagi kisah cinta kami akan mirip dengan novel-novel romantis. Kisah cinta antara CEO dan asisten pribadinya, itu akan sangat menyenangkan. Batin Sisi. Sisi hei Sisi. Panggil Bian menyadarkan lamunan Sisi. Iya Pak. Apa kamu sudah menghubungi supir kantor? Iya sudah Pak. Ayo, ujar Bian kemudian melangkahkan kakinya mendahului Sisi. Senyum Sisi makin mengembang lagi. Dia merasa senang, Bian yang tidak protes tentang baju mereka yang senada. Asteris.
Di dalam mobil, Bian mencoba menghubungi Dara. Dia merindukan pujaan hatinya. Satu harian ini dia begitu sibuk hingga tidak bisa menghubungi Dara. Dara juga hanya kirim pesan, mengingatkannya sholat dan makan siang, itu saja. Tut tut tut. Telepon dari Bian tidak dijawab. Bian tidak menyerah dan kembali mencoba menghubungi Dara. Tut tut tut. Hasilnya tetap sama. Tidak ada tanda-tanda Dara mengangkat teleponnya. Kamu kemana sih sayang? Batin Bian. Bian akhirnya mengirim pesan pada Dara. Assalamualaikum sayang. Sayang, aku sedang dalam perjalanan ke pesta. Kalau kamu bisa dihubungi balas oke. Bian tampak menggenggam erat ponselnya saat pesan "Wah" tidak juga dibalas Dara. Sementara itu Sisi yang duduk di depan bersama Pak Sopir, tampak tersenyum senang. Sisi yakin Bian pasti berusaha menghubungi Dara. Bagus Dara, dan semoga seterusnya lo menepati janji lo. Batin Sisi. Delay tepat-tepatnya dalam mobil juga tampak Yudi menatap heran putrinya. Princess, siapa yang menghubungi kamu? Kenapa tidak diangkat? Dara menatap ayahnya. Bian, ya. Dara sengaja biar surprise gitu ya. Dia kan gak tahu Dara ikut kondangan. Yudi menatap Dara sebentar dan kembali fokus pada jalan yang dilewatinya. Dasar anak muda, ujarnya tersenyum. Dara ikutan tersenyum. Ayah dulu suka juga gak kalau dikasih surprise sama pasangannya. Tentu saja suka Princess, apalagi kalau bunda kamu kasih surprise di tempat teristimewa kami. Ayah semakin mabuk kepayang padanya. Tempat teristimewa di mana itu ya? Ada deh, ini khusus untuk yang udah nikah saja dan Princess jangan coba-coba melakukannya. Ingat Princess masih pacaran dan Princess harus tahu batasannya. Iya ya, Dara pasti ingat pesan ayah. Good girl. Dara tersenyum. Asteris. Bian dan Sisi sudah sampai di Hotel Wijaya, tempat dilangsungkannya acara pernikahan. Alis Bian tampak terangkat begitu melihat banyak para wartawan. Dia gak kenal baik dengan si pemilik acara. Hanya saja dia cukup tahu kalau Wijaya Group pernah bekerja sama dengan Agung Purnama Group. Bian langsung mempercepat langkahnya, dia malas berurusan dengan para wartawan apalagi wartawan itu mengenalinya. Bian malas ditanya macam-macam terlebih dia datangnya bersama Sisi. Bian gak mau dia ikutan jadi pusat perhatian, dia sangat sadar ini bukan acaranya. Pak Bian tunggu. Ujar Sisi berusaha menyamai langkah kaki Bian. Ada apa? Tanya Bian dingin. Para wartawan mau wawancara sebentar Pak. Mereka ingin mendengar ucapan selamat dari Bapak untuk kedua mempelai. Nanti saja. Ujar Bian semakin mempercepat langkahnya. Sisi mengepalkan kuat tangannya. Gagal deh dia masuk TV bersama Bian. Sisi, cepat berikan undangannya. Ujar Bian begitu mereka sampai di tempat penerima tamu. Baik Pak, nurut Sisi. Sisi kemudian memberikan undangannya dan menulis namanya bersama Bian. Selanjutnya panitia pernikahan mempersilahkan mereka masuk. Sisi tampak kagum melihat dekorasi hotel yang begitu mewah. Tidak heran pesta pernikahannya semewah ini. Sisi tahu pemilik acara adalah seorang artis dan anak dari pengusaha, menikah dengan anak pengusaha juga. Sisi diam-diam tersenyum, jika nanti dia pacaran bersama Bian, maka dia akan semakin sering mendatangi tempat seperti ini. Dia juga bisa punya banyak kenalan dari kalangan atas. Sementara itu Bian tampak bingung. Selama dia di Indonesia baru kali ini dia datang ke pesta pernikahan rekan bisnisnya. Bian berusaha mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Yudi. Bian benar-benar kikuk berada di tempat yang baginya sangat asing. Jika saja ini bukan permintaan dari calon ayah mertuanya, maka Bian tidak akan mau datang. Pak Bian mau langsung menyalami mempelainya atau gimana? Tanya Sisi. Sisi semakin semangat, begitu melihat banyak artis-artis papan atas yang hadir. Nanti saja, saya sedang menunggu seseorang. Siapa Pak? Kamu gak perlu tahu. Ujar Bian kemudian jalan ke arah satu meja yang kosong.
Sisi mengikuti langkah Bian dan berusaha menyamai langkah mereka. Sisi sengaja melakukannya, karena sejak mereka masuk banyak mata para cewek-cewek yang curi-curi pandang pada Bian. Sisi ingin menunjukkan pada semua orang, kalau dia adalah pasangan Bian. Pak, undangannya banyak artis, apa Bapak tidak ingin menyapa mereka atau minta foto gitu Pak? Tanya Sisi berusaha mengakrabkan dirinya dengan Bian. Gak, jawab Bian dingin. Kenapa Pak? Kenalan dengan para artis itu juga seru loh Pak. Bapak bisa dapat promosi gratis. Follower mereka di Instagram banyak Pak. Bian diam saja. Sisi menahan kesal melihatnya. Susah banget ngajak Bian ngobrol. Tapi Sisi tidak akan menyerah, dia akan terus berusaha menarik perhatian Bian. Pak, sebenarnya saya ingin banget foto, boleh tidak Pak, Bapak mengambil foto saya? Ujar Sisi sengaja. Ini cara Sisi supaya nanti bisa foto berdua dengan Bian. Bian tetap diam saja, dan beberapa detik kemudian tatapan matanya tampak berbinar melihat Dara datang bersama Yudi. Sisi mengikuti arah pandang Bian. Tangannya seketika mengepal kuat, bersambung. 92. Dara, bagaimana mungkin dia bisa datang ke pesta ini, dan siapa om-om yang bersamanya itu? Batin Sisi kesal. Sementara itu Dara melambaikan tangannya pada Bian. Senyum Bian mengembang, terlebih saat melihat penampilan Dara malam ini. Tidak salah dia dipanggil princess. Dara memang sangat cantik apalagi saat dia pakai gaun. Untuk sesaat Bian lupa untuk pura-pura menjauh dengan Dara di hadapan Sisi. Bian terlalu senang melihat pujaan hatinya. Bian merindukan senyum manis Dara. Bian bangun dari duduknya menyambut Dara dan Yudi. Malam Om, sayang, ujar Bian dan langsung mengulurkan tangannya hendak memberi salam. Malam, ujar Yudi menyambut tangan Bian. Sayang, ujar Bian tersenyum pada Dara. Dara balas tersenyum dan ikutan salim pada Bian. Senyum Bian mengembang, dia dan Dara sudah seperti suami istri saja. Silakan duduk Om, sayang. Yudi dan Dara mengangguk. Bian diam-diam menatap Dara dan masih ada senyum di wajahnya. Sedangkan Sisi semakin mengepalkan kuat tangannya dan menatap marah pada Dara. Kamu tidak berniat memperkenalkan gadis yang di samping kamu, Bian? Tanya Yudi begitu menyadari keberadaan Sisi. Ah iya Om, ini Sisi asisten pria di saya. Yudi seketika menatap ke arah Sisi. Melihat penampilan Sisi yang terlalu berlebihan sebagai asisten pribadi, dia jadi teringat dengan Yunita, mantan sekretaris sekaligus mantan istrinya. Sisi berusaha tersenyum dipaksakan pada Yudi. Yudi melakukan hal yang sama. Saya Yudi, ayahnya Dara. Sisi menatap Yudi dan Dara bergantian. Jadi ini ayahnya Dara. Dari penampilannya terlihat banget dari kalangan atas. Tapi kenapa Dara mau jadi cleaning service? Apa jangan-jangan dia sugar daddy-nya Dara? Dan pura-pura menjadi ayah Dara. Dara kan cewek murahan. Batin Sisi yang gak kenal dengan siapa Yudi sebenarnya. Sementara itu Dara dan Bian tampak sibuk saling mengagumi, dan tidak peduli pada Sisi. Sayang, kamu bagaimana bisa datang bersama Om Yudi? Dan kenapa gak bilang padaku? Teleponku juga tidak diangkat, ucap Bian. Kan biar surprise ay, gimana kamu suka gak? Suka banget sayang, sering-sering ya, ujar Bian pelan dekat telinga Dara. Senyum Dara mengembang. Yudi yang sudah beralih pada Dara dan Bian, hanya menggelengkan kepalanya. Kelihatan banget sepasang insan di depannya sedang kasmaran. Sedangkan Sisi semakin mengepalkan kuat tangannya. Dia gak bisa terima, Bian yang berubah drastis sejak ada Dara. Padahal sedari tadi Bian sangat cuek padanya. Lo pembohong Dara, lo bilang akan perlahan menjauhi Bian, tapi mana buktinya? Lihat saja gue gak akan main-main lagi kali ini. Gue pastikan akan memberikan surat perjanjian itu pada Tante Sinta dan Tante Ayu. Batin Sisi, kamu sudah lama Bian, apa kamu sudah menyalami pengantinnya? Tanya Yudi. Belum Om, saya sengaja menunggu Om.
Saya canggung karena gak kenal dengan mempelainya. Jujur Bian, Yudi mengangguk mengerti, sudah biasa tamu undangan hanya tahu orang tua mempelai saja. Tamu undangan lain apa sudah ada yang kamu sapa? Tanya Yudi lagi. Belum juga Om, saya belum ada melihat orang yang saya kenal. Belum ada, itu yang duduk di meja yang bagian tengah, yang pakai baju batik, apa kamu gak kenal juga? Bian mengikuti arah pandang Yudi. Ah itu saya kenal Om, pemilik dari Traveloka dan bekerja sama dengan Agung Purnama juga. Hanya saja saya, gak pernah ngobrol dengannya Om, kecuali menyangkut kerjaan. Nah ini salahnya kamu, harusnya kamu mau berbahasa basi sedikit. Jadi pebisnis gak boleh terlalu kaku. Ini kesempatan kita bisa ngobrol dengan bebas bersama mereka. Ayo Om perkenalkan kamu pada mereka. Ujar Yudi seperti yang sudah dijanjikannya, dia akan memperkenalkan Bian pada rekan-rekan bisnisnya. Iya Om, Princess kamu mau ikut sayang. Dara tunggu di sini saja ya. Baiklah, kalau begitu ayah menemui rekan bisnis ayah dulu. Iya. Sayang aku pergi dulu, kamu jangan kemana-mana. Ujar Bian. Iya ingat matanya gak boleh jelalatan. Harusnya aku yang bilang begitu sayang. Ingat kamu sudah punya aku. Ujar Bian. Iya jawab Dara tersenyum. Lebay banget, batin Sisi. Sedangkan Yudi lagi-lagi menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecil. Dia gak menyangka, Bian berani menunjukkan keposesifannya di depannya. Itu beneran ayah lo, atau jangan-jangan itu sugar daddy lo lagi? Ujar Sisi yang sudah gak tahan mengeluarkan unek-uneknya. Mau ayah atau sugar daddy saya gak ada hubungannya dengan Mbak Sisi. Ujar Dara yang gak habis pikir dengan pemikiran Sisi. Sombong banget lo, dasar pembohong. Ujar Sisi dan menatap kesal Dara. Saya tahu. Jawab Dara santai. Oh jadi lo sadar juga kalau lo adalah pembohong. Apa lo pikir gue main-main dengan ucapan gue waktu itu? Lihat saja, gue pasti akan memberitahukan perjanjian itu pada Tante Ayu dan Tante Sinta. Biar lo tahu rasa, tantang Sisi. Silakan saja, ujar Dara masih tetap santai. Lo nantangin gue? Oke lihat saja. Tentu saja saya akan melihatnya Mbak. Saya sudah sadar, saya gak akan mau mengikuti permainannya Mbak Sisi. Saya juga mencintai Bian, jadi saya akan berjuang untuk cinta saya. Dan gue juga sama, gue juga mencintainya, dan gue akan memperjuangkan cinta gue. Mbak saya mengerti perasaan Mbak, tapi apa yang Mbak Sisi lakukan jelas salah. Bian sudah punya pacar Mbak. Dan itu saya. Lo yang salah, jelas-jelas gue dulu yang kenal sama Bian. Saya tahu Mbak, tapi hati itu gak bisa dipaksakan, dan Bian memilih saya sebagai kekasihnya. Alah gak percaya gue, lo pasti main dukun itu. Terserah Mbak saja, susah banget menjelaskannya pada Mbak Sisi. Lo gak bisa jawab kan? Ketahuan banget lo liciknya. Bian bisa saja lo jampi-jampi tapi tidak dengan gue. Lihat saja gue pastikan akan membongkar semua kebusukan lo. Terserah Mbak saja, ujar Dara bangun dari duduknya. Lebih baik dia ambil makanan saja daripada berdebat gak jelas dengan Sisi. Sementara itu di meja depan, Yudi membawa Bian ke arah meja teman-temannya. Sebelumnya Yudi juga sudah sempat memperkenalan Bian pada rekan bisnisnya yang lain. Yud, lo belok, sukanya yang punya pedang juga ternyata. Pantas saja gue tawarin yang bohai-bohai lo selalu nolak. Ujar salah satu teman Yudi yang termasuk rekan bisnisnya juga, saat melihat Yudi datang bersama Bian. Yudi hanya tersenyum, udah biasa dia. Yudi sangat tahu itu hanya sekedar candaan belaka. Bian sampai terkejut mendengarnya. Iya gue gak mau ngambil resiko, takutnya tekdung, gue makin repot nanti. Ujar Yudi santai sambil menarik kursi. Bian melakukan hal yang sama. Ya pakai pengaman dong Yud. Yudi tidak menanggapinya dan beralih pada Bian. Bian, kenalkan ini Hasan,
Pemilik dari RNI yang tiap hari kerjanya nyuruh orang selingkuh terus biar kondom-kondomnya pada laris. Hasan, kenalkan ini Bian, calon menantu gue, ujar Yudi. Bian tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ada perasaan haru di hatinya saat Yudi dengan bangganya memperkenalkannya sebagai menantunya. Malam Om. Iya, selamat malam. Wajah kamu terlihat asing. Dia belum lama di Indonesia, dan dia CEO dari Agung Purnama Group. Oh, pantas saja. Hebat juga, kamu masih muda sudah jadi CEO. Kalau gak hebat gak akan gue terima jadi calon mantu gue, San. Benar juga, bisa saja lo Yudi. Tentu saja, San, kami pergi dulu mau nyapa yang lain. Kita bahkan belum sempat ngobrol Yud. Protesnya, nanti gue samperin lo lagi, gue mau sapa yang lainnya dulu. Oke Yud. Yudi kembali membawa Bian menyapa yang lainnya, dan lagi-lagi Bian tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya saat lagi-lagi Yudi memperkenalkannya sebagai calon menantu. Bian juga sangat terharu saat dia disambut baik rekan bisnis Yudi. Ini adalah pengalaman baru bagi Bian, dan ini sangat berarti. Bian teringat saat dia dalam satu acara bersama dadinya. Agung Purnama tidak pernah sekalipun memperkenalkan Bian pada rekan bisnisnya. Padahal Bian masih sangat baru di dunia bisnis, dan dia membutuhkan ini demi kemajuan karirnya. Terima kasih banyak Om, apa yang Om lakukan hanya hal sederhana, tapi ini sangat berarti untukku. Aku juga bisa merasakan perhatian yang tulus dari Om. Aku janji Om, akan berjuang sekuat tenagaku untuk membahagiakan Dara, dan tidak akan membuat Om kecewa. Batin Bian. Bian, perkenalannya kita sudahi dulu, sebaiknya kita temui pengantinnya saja. Iya Om, saya panggilkan Dara dulu Om. Iya, Om tunggu kalian di sini. Bian mengangguk kemudian melangkahkan kakinya ke arah meja Dara. Bian seketika melotot dan mempercepat langkahnya begitu melihat Sisi berdiri di belakang Dara sambil memegang gelas, dan tampak senyum sinis di wajahnya. Sisi, panggil Bian berusaha mencegah Sisi menyiram Dara. Bersambung, 93, Sisi, panggil Bian lagi sedikit lebih keras. Bian tidak peduli karena suaranya, dia bisa jadi pusat perhatian, yang terpenting dia bisa mencegah Sisi. Dara yang mendengar suara tidak asing baginya seketika menoleh, begitu juga dengan Sisi. Sisi tampak terkejut melihat kedatangan Bian dan langsung menurunkan gelasnya. Sisi mundur selangkah dari Dara. Sisi, apa yang kamu lakukan? Tanya Bian cepat. Sisi tampak gugup, dia tidak menduga aksinya bisa diketahui Bian. Sedangkan Dara menoleh ke belakang, dia baru tahu Sisi berdiri di belakangnya. Saya hanya ingin memberikan minum pada Dara Pak, bohong Sisi, dan berusaha agar tidak terlihat gugup. Bohong kamu ingin menyiram Dara kan? Enggak Pak, saya gak mungkin menyiram Dara. Kenapa saya harus menyiramnya? Saya justru ingin memberikan minuman ini untuknya. Beneran Pak, Dara ini minuman buat lo, ujar Sisi sambil memberikan gelasnya pada Dara. Dara menatap gelas minumannya. Dara ambil. Dara yang gak ingin masalahnya panjang mengambil minumannya. Itu, Bapak lihat sendiri kan, Dara mengambil minumannya, ujar Sisi berusaha meyakinkan Bian. Bian menatap Sisi tidak percaya, dijelas melihat Sisi ingin menumpahkan minumannya pada Dara. Kamu sebaiknya pulang saja, suruh Bian. Loh Pak, saya datangnya bersama Bapak, jadi pulangnya harus sama Bapak juga. Lagian ini juga sudah malam Pak, ujar Sisi memelas. Saya pulangnya bersama Dara, kamu pulang sama supir saja. Dia yang akan mengantarkan kamu sampai ke rumah. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian, di sini saya yang bosnya bukan kamu. Kamu jangan semakin ngelunjak. Baik Pak, saya pulang, ujar Sisi menahan rasa kesal di hatinya. Ini semua karena lo Dara. Gue benci-benci pada lo. Lihat saja akan gue balas semuanya. Batin Sisi. Sisi mengambil kasar tasnya, dan pergi begitu saja tanpa pamit pada Bian dan Dara.
Dara hanya diam dan menatap kepergian Sisi. Ai, apa gak keterlaluan? Kamu menyuruh dia pulang duluan. Habisnya aku kesal sayang, jelas-jelas aku melihatnya ingin menyiram kamu. Untung aku datang tepat waktu, kalau enggak kamu pasti sudah disiram olehnya. Tingkahnya semakin kelewatan. Kalau bukan karena kontrak kerja dan kerjanya yang bagus, sudah aku pecat dia. Sudah, ayo kita ke Om Yudi saja. Kita tidak boleh merusak malam ini hanya karena Sisi. Merusak gimana maksudnya Ai? Aku senang sayang, aku bisa pergi ke tempat seperti ini bersama kamu dan Om Yudi. Aku jadi dapat pengalaman baru dan merasa diperhatikan. Jadi aku tidak ingin merusaknya. Ini hanya acara pernikahan Ai, dan kamu sudah merasa senang. Aku tahu ini hanya acara pernikahan sayang, tapi ini acara pernikahan spesial buatku, dan itu karena ada kamu. Dara seketika menatap Bian dan tersenyum malu. Ai, bisa saja, ayo kita hampiri Om Yudi, kasihan dia kelamaan menunggu. Dara mengangguk kemudian bangun dari duduknya. Bian mengulurkan tangannya. Ai, ada ayah di sini. Gak apa-apa sayang, cuma pegangan tangan ini, dia gak akan marah. Sini, ujar Bian menarik tangan Dara kemudian menggenggamnya. Dara akhirnya menurut saja dengan kemauan Bian. Mereka jalan sambil bergenggaman tangan. Tidak bisa dipungkiri Dara merasa senang dengan perlakuan Bian. Dara merasa jadi perempuan yang sangat dispesialkan oleh Bian. Dan Dara juga bisa membuktikan pada para perempuan yang sempat curi-ciri pandang pada Bian, kalau Bian adalah miliknya. Yudi berdeham saat melihat tangan Dara dan Bian yang saling bergenggaman. Kalian bukan mau nyebrang Bian, jadi kamu gak perlu genggam tangan Dara. Ujar Yudi. Saya tahu Om, dan saya tidak hanya menggenggam tangan Dara saat saya mau nyebrang, tapi saya akan selalu menggenggam tangan Dara dalam situasi apapun, baik dalam keadaan sedih mau senang. Saya juga ingin menunjukkan pada semua orang kalau Dara adalah milik saya. Yudi menatap Bian. Dia tidak menyangka kalau Bian berani berkata seperti itu di depannya, dan Yudi cukup salut melihat keberanian Bian. Dara belum sah jadi milik kamu, dia masih milik Om. Ingat kalian belum menikah. Peringat Bian, kalau begitu nikahkan kami Om. Dara seketika menatap Bian, dia sangat terkejut mendengarnya. Beda halnya dengan Yudi yang terlihat santai saja dan tersenyum. Kamu sudah mulai pintar bercanda. Nah begini harusnya. Kamu jangan terlalu serius dan kaku biar awet muda, tapi ingat bercanda juga harus tahu tempatnya. Bian tersenyum, begitu juga dengan Dara, tampak senyum lega di wajahnya. Iya Om, dan terima kasih untuk pengalaman berharganya hari ini. Sama-sama, obrolannya sudah dulu, ayo kita temui pengantinnya. Dara dan Bian mengangguk. Setelah menyalami pengantin Dara, Bian dan Yudi tidak langsung pulang. Mereka menikmati hidangannya terlebih dulu. Yudi yang tidak ingin mengganggu anaknya memilih makan bersama temannya. Sayang, pernikahan seperti ini, apa termasuk pernikahan impian kamu? Tanya Bian di sela-sela makannya. Dara menatap Bian kemudian menggelengkan kepalanya. Kenapa? Pernikahan ini sangat mewah loh sayang, dan aku yakin pernikahan seperti ini adalah pernikahan impian kebanyakan perempuan. Dan lihat saja itu pengantinnya, mereka benar-benar seperti raja dan ratu sehari. Kamu benar Ai, aku juga sangat suka melihat mereka. Hanya saja saat aku masih kecil, aku pernah dibawa sama Aunty menghadiri pernikahan di Bali. Pernikahan yang tidak semewah ini, tapi aku sangat menyukainya. Aku bahkan langsung bilang pada ratu kalau aku ingin menikah seperti itu. Jelas Dara. Dan aku akan mewujudkannya sayang. Ai, jangan-jangan terlalu percaya diri. Bukan percaya diri sayang, ucapan itu adalah doa. Memangnya Ai ingin banget nikah sama aku? Tentu saja sayang. Untuk apa aku memacari kamu kalau tujuannya bukan untuk menikahi kamu? Bahkan kalau kamu mau, aku siap menikahi kamu saat kita ke Bali nanti. Ai, omongannya
Ujar Dara tersenyum malu. Aku juga sudah tidak sabar sayang, bisik Bian ikutan tersenyum. Tidak sabar apa? Tanya Dara cepat. Merasakan seperti yang dirasakan kedua mempelai itu sayang. Lihatlah mereka bahkan terus tersenyum dari tadi. Kelihatan sekali kalau mereka sedang berbunga-bunga dan sangat bahagia. Oh, ujar Dara pikirannya sudah kemana-mana. Hanya oh saja, sayang jangan bilang kalau kamu berpikir yang iya-iya. Ya enggak lah Ai, ujar Dara ngeles. Aku gak percaya, ayo ngaku kamu pasti berpikir yang iya-iya. Iya kan? Dara tersenyum malu. Habisnya Ai ucapannya ambigu begitu. Ujar Dara berusaha membela diri. Bukan ambigu sayang, tapi kamu saja yang berpikirnya terlalu jauh. Jangan lihat tampangku sayang, pikiranku masih sangat polos. Dara seketika menatap Bian. Polos dari Hong Kong. Bukan, dari Bandung. Bisa saja kamu Ai, ujar Dara tersenyum. Bian ikutan tersenyum dan mengusap pelan rambut Bian. Ai, Mama Ayu sudah tahu kalau aku anak kandungnya. Ujar Dara seketika teringat dengan kejadian tadi siang. Bian menatap Dara. Tahu dari mana? Apa kamu sudah mendatanginya bersama Ratu? Dara menggelengkan kepalanya. Dara kemudian menceritakan kejadian tadi siang yang dialaminya. Begitu ceritanya aku sempat merasa bersalah juga pada Mama, karena aku dia sampai ditampar Grandma. Kamu gak perlu merasa bersalah begitu sayang, dia pantas mendapatkannya. Bukan maksudku mengajari kamu jadi anak durhaka atau membenci ibu kandung kamu sendiri, tapi kelakuannya Mama kamu sangat kelewatan. Iya tapi tetap saja aku gak bisa membencinya. Apa keinginanku terlalu berlebihan ya Aku hanya ingin dipeluk oleh Mama, dan dipanggil nak olehnya. Tentu saja tidak sayang, Mama kamu saja yang terlalu keras hatinya. Kamu yang sabar ya, kalau kamu lagi sedih coba kamu pikirkan aku, dan pikirkan kehidupanku. Aku sudah tidak punya siapa-siapa sayang, aku bahkan tidak pernah menatap wajah ayahku. Kamu jauh lebih beruntung dibandingkan dengan aku. Dara menatap Bian dan meraih tangan Bian yang di atas meja kemudian menggenggamnya erat. Ai juga yang sabar ya. Akan ada saatnya Ai punya keluarga yang hangat. Amin. Aku jadi makin tidak sabar sayang punya keluarga yang hangat. Kita nikah saja yuk. Ujar Bian balas menggenggam tangan Dara. Ai omongannya dari tadi nikah-nikah terus, dan ngajak nikahnya juga kayak ngajak makan, gak serius banget. Protes Dara, kalau aku ngajak nikahnya serius, apa kamu akan menerimaku? Tentu saja, tapi itu beberapa tahun lagi. Beneran sayang, apa itu berarti kamu sudah mencintaiku? Aku gak tahu apa perasaan ini benar-benar cinta atau bukan Satu yang pasti selain merasa nyaman, aku juga sangat bahagia dan tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Kita sama sayang, I love you Dara Nayara. Ujar Bian menatap Dara dalam dan mengecup tangan Dara. Senyum Dara seketika mengembang dan wajahnya terasa sangat panas. Bersambung, 94. Bian kamu seperti bos saja. Ujar Yudi. Saat ini mereka dalam perjalanan pulang, dan Bian menumpang di mobil Yudi. Bian yang belum diizinkan nyetir duduk di bangku belakang, sedang Dara di depan menemani ayahnya menyetir. Saya memang bos om, ujar Bian santai. Percaya diri sekali kamu, bukan percaya diri om, tapi begitulah faktanya. Meski dibandingkan om saya belum ada apa-apanya. Sadar juga kamu, di hadapan om, saya akan selalu sadar diri om. Bagus itu, sebagai seorang anak memang harus begitu. Rumah kamu di mana? Saya tinggal di apartemen Menteng Eksekutif om. Kamu tinggal di apartemen, kenapa tidak beli rumah saja? Sebenarnya saya sudah beli rumah om, hanya saja Dedi dan istrinya lagi di Jakarta dan mereka memilih tinggal di rumah itu. Jadi saya lebih memilih tinggal di apartemen saja. Kenapa kamu pergi? Harusnya kamu bertahan karena itu rumah kamu. Itu hak kamu. Jangan terlalu lemah jadi laki-laki.
Bagaimana kamu akan melindungi Dara kalau masalah begitu saja kamu langsung mengalah? Maaf Om, bukan maaf kamu yang Om inginkan, tapi Om ingin melihat Bian yang kuat dan tegas, bukan Bian yang lemah. Laki-laki sejati bukan seperti itu. Sekarang baru Dedi kamu dan istrinya saja yang harus kamu hadapi. Bagaimana nanti jika saudara tiri kamu itu ikutan menyerang kamu juga? Kalau kamu merasa tidak sanggup, lebih baik kamu menyerah saja. Kamu bisa mulai hidup baru di tempat yang baru. Perusahaan Om siap menampung kamu. Maksudnya Om, Dara sudah cerita tentang pernikahan palsu kalian juga perjanjian itu. Om sudah bisa bayangkan, kamu pasti akan mendapat masalah besar jika sampai masalah itu tersebar. Reputasi kamu juga pasti rusak. Belum lagi kalau mamanya Dara memberitahukan pada semuanya kalau Dara adalah anak kandungnya. Apa kata orang-orang nanti kalau mereka tahu kamu menjalin hubungan dengan adik tiri kamu sendiri? Semua orang tahunya kamu adalah anak kandung dari Agung Purnama. Hanya segelintir orang saja yang tahu kalau kamu hanyalah anak tiri. Bagaimana kamu akan menghadapi itu semua? Makanya Om beri penawaran pada kamu. Kalau kamu memang merasa tidak sanggup, lebih baik tinggalkan perusahaan Agung Purnama. Perusahaan Sanjaya Group siap menampung kamu. Jelas Yudi. Bian sampai terdiam dan memikirkan kata-kata Yudi. Sedangkan Dara yang sedari tadi hanya menjadi pendengar menatap Bian, dan menanti keputusan Bian. Bian menatap Dara dan tersenyum tipis. Dara balas tersenyum, tanpa mengucap satu patah kata pun. Bian kembali menatap ke arah Yudi yang sedang fokus menyetir. Bian menarik nafas pelan. Sebelumnya terima kasih untuk tawarannya Om. Jika nanti keadaannya sudah tidak bisa aku kendalikan dan sudah benar-benar mentok, saya pasti akan dengan senang hati bergabung di perusahaan Sanjaya. Itu pun kalau Om masih mau menerima saya. Om baru saja bilang ingin melihat saya yang kuat dan bukan lemah. Saya ingin membuktikan itu pada Om. Saya ingin berjuang semampu saya. Saya juga ingin membuktikan pada Dara kalau saya bisa menjadi laki-laki yang bisa dia banggakan. Jelas Bian. Bagus itu yang Om harapkan. Om suka pada laki-laki pejuang dan mau mengambil resiko. Sekalipun pada akhirnya nanti kita kalah, tapi paling tidak kita sudah berusaha, hingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Princess udah dengar sendiri kan sayang kalau Bian mau mengambil resiko. Jadi sebagai pacar yang baik, Princess harusnya mendukungnya. Ujar Yudi. Dara menatap ayahnya kemudian menganggukkan kepalanya. Iya ya, Dara pasti akan selalu mendukung Bian apapun keputusan Bian. Ujar Dara. Dara baru mengerti kalau pikirannya dan Bian cukup berbeda menyangkut masalah. Dara pikir Bian akan dengan senang hati menerima tawaran ayah tapi ternyata tidak. Bagus itu baru Princess ayah. Ujar Yudi. Dara dan Bian tersenyum mendengarnya. Terlebih Bian dia merasa senang sekaligus lega. Yudi yang tetap mau menerimanya meski tahu kelemahannya. Yudi juga tidak segan-segan memberi nasihat padanya, dan lagi-lagi Bian sangat berterima kasih. Terlebih lagi cara Yudi menasehatinya seperti ayah menasehati anak laki-lakinya. Ini benar-benar keinginan hati kecil Bian yang menjadi nyata. Oh iya Bian, kenapa kamu kekeh sekali bertahan di perusahaan itu? Padahal kalau kamu mau di perusahaan Sanjaya juga gajinya tidak kalah besar dan kehidupan kamu juga tetap terjamin. Tanya Yudi. Karena saya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milik saya Om. Milik kamu? Iya Om. Kata mendiang Momi, perusahaan Agung Purnama bisa dibangun dari hasil menjual perusahaan mendiang kakek saya. Saya tahu mungkin perusahaannya tidak seberapa besar bila dibandingkan dengan perusahaan Agung Purnama yang sekarang. Saya ingin mencari bukti, apa dulu perusahaan itu memang diberikan pada Dedi secara cuma-cuma. Kalau memang iya saya akan mengikhlaskannya, karena itu memang haknya Dedi. Tapi kalau tidak saya akan menuntutnya supaya mengembalikan apa yang menjadi hak saya. Yudi mengangguk mengerti. Benar itu, kita memang harus memperjuangkan hak kita, terlebih kita ada di jalan yang benar. Iya Om,
Sementara itu di lain tempat di waktu yang sama tampak Sisi sudah memberikan bukti perjanjian itu pada Ayu dan Sinta. Kerja bagus Sisi, kamu memang bisa diandalkan. Tidak salah kami memilih kerja sama dengan kamu. Dengan bukti-bukti ini dan tanda tangan di atas materai ini maka mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Ujar Ayu. Tentu saja Tante. Tapi ini semua tidak gratis, saya ingin diberi bayaran yang setimpal atas kerja keras saya. Ujar Sisi. Tenang saja, tentu saja kami akan memberi kamu bayaran yang setimpal. Sebentar saya ambilkan ceknya dulu. Ujar Sinta. Iya Tante. Ujar Sisi dengan senang. Sebentar lagi dia akan dapat uang yang banyak dengan mudahnya. Dia memang cinta pada Bian. Tapi dia juga jauh lebih cinta pada uangnya. Hari gini diberi uang banyak siapa yang nolak, iya kan? Ini cek sebesar 300 juta. Ujar Sinta. Sisi tampak terkejut melihatnya. Ini beneran buat saya semua Tante. Tanya Sisi seakan tidak percaya. Tentu saja. Terima kasih banyak Tante. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Tante. Iya, kompak Sinta dan Ayu. Sisi pergi dengan perasaan senang. Begitu juga dengan Ayu dan Sinta, mereka saling menatap dan saling melempar senyum. Keinginan mereka untuk menghancurkan Dara dan Bian semakin terbuka lebar. Sisi yang sudah naik taksi mengecup kuat ceknya. Senyum penuh kemenang tampak jelas di wajahnya. Lo lihat Dara, gue gak main-main dengan ucapan gue. Dan lihat saja sebentar lagi lo akan merasakan akibatnya. Siapa suruh lo main-main dengan Sisi, dan gue akan dengan senang hati menertawakan penderitaan lo. Batin Sisi. Asteris. Pagi hari tiba. Pagi-pagi sekali Dara sudah sampai di apartemen Bian dan membawa sarapan untuk Bian. Dara, panggil Doni saat melihat Dara jalan ke arah pintu apartemen Bian. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam. Kamu tumben pagi-pagi sekali datang ke sini. Iya Pak, Bian yang minta. Sekalian dia minta saya menyiapkan baju untuk ke Bali nanti. Oh iya ini juga ada titipan sarapan dari Ratu. Ujar Dara sambil memberikan rantang satunya untuk Doni. Wah Ratu tahu saja apa yang saya mau. Terima kasih banyak Dara. Ujar Doni senang. Iya Pak. Kalau begitu saya ke apartemen Bian dulu. Ujar Dara dan kembali melanjutkan langkahnya. Iya, ujar Doni dan kembali masuk apartemennya. Apartemen Bian dan Doni memang bersebelahan. Mereka sengaja tidak mau satu apartemen untuk menghindari gosip miring. Dara masuk apartemen Bian dengan kunci cadangannya. Dara kembali menutup pintu dan melangkah dengan pelan-pelan. Apartemen Bian terlihat sepi. Dara jalan ke arah kamar Bian. Tok tok tok. Ai, ini aku. Kamu sudah bangun Ai? Ujar Dara dari balik pintu. Iya sayang, ini aku sedang bersiap-siap. Jawab Bian. Kalau begitu aku siapkan sarapannya dulu Ai. Aku tunggu kamu di dapur. Iya sayang. Dara kembali melangkah ke arah dapur. Dara meletakkan rantangnya di atas meja dan mengambil piring juga air mineral untuk mereka. Dara membuka isi rantangnya kemudian menyendok makanan untuknya dan Bian. Grab, Dara tampak terkejut saat Bian tiba-tiba memeluknya dari belakang. Ai, protes Dara. Sebentar saja sayang, ini rasanya sangat nyaman. Ujar Bian sambil mengeratkan pelukannya dan menyenderkan dagunya di bahu Dara. Dara terdiam dan berusaha menetralkan degup jantungnya yang berdebar cepat. Sayang kamu wangi banget, aku jadi ingin. Ingin apa? Makan kamu? Jawab Bian santai. Ai jangan macam-macam, ini apartemen Ai, dan hanya kita berdua di sini. Protes Dara. Kenapa kalau hanya kita berdua? Bukankah itu bagus? Ai, bercanda sayang, bersambung. 95. Ai bercandanya gak lucu, kesal Dara. Bian melepaskan pelukannya dan menatap Dara. Sayang kamu marah. Gak marah hanya kesal saja. Ai jangan bercanda begitu di tempat yang sangat mendukung.
Gimana kalau setan lewat dan aku tiba-tiba terbawa suasana? Ayah itu sudah mendukung kita, dan aku paling gak mau membuatnya kecewa. Iya sayang, aku janji gak akan mengulanginya. Sayang maaf. Iya aku maafkan, tapi janji jangan diulangi lagi. Iya sayang, peluk dulu sini. Tadi udah, itu beda sayang, itu aku yang memeluk kamu, bukan aku kamu yang meluk aku. Sama saja, no sayang, peluk dulu sayang, atau kamu mau aku yang peluk kamu duluan, dan gak akan aku lepas sampai kamu susah nafas. Dasar tukang ancam, ujar Dara tersenyum. Ya itu kah aku, sini peluk dulu. Dara akhirnya memeluk Bian. Bian balas memeluk Dara dengan wajah tersenyum senang. Udah, ujar Dara melepaskan pelukannya. Bian langsung menahannya. Sebentar lagi sayang, ini sebagai pengganti untuk semalam. Pengganti untuk semalam, bingung Dara. Iya semalam setelah kalian mengantarku pulang. Kamu bahkan tidak mau turun dari mobil dan hanya melambaikan tangan saja. Gak mengerti banget perasaanku. Di situ ada ayah, kamu jangan aneh-aneh deh. Bukan aneh sayang, dia pasti mengerti kalau itu hanya pelukan salam perpisahan, bukan pelukan yang lain-lain. Ya aku tahu hanya saja aku malu pada ayah. Jujur Dara, Bian seketika melepas pelukannya dan menatap Dara. Ya ampun, jadi itu karena kamu malu, bukan karena gak mau. Dara mengangguk. Kap, Bian mengecup kuat pipi Dara. Kaget Dara. Kamu sangat menggemaskan kalau lagi malu sayang, Kap. Bian kembali mengecup pipi Dara yang satunya. Protes Dara. Biar pipi kamu gak saling cemburu sayang. Kasihan kalau yang satunya gak dikasih jatah. Cemburu apaan jangan ngarang deh Bibir kamu sepertinya juga ingin sayang. Ujar Bian tetap pada pendiriannya. Teriak Dara melotot. Kap, Bian mengecup kening Dara kemudian tersenyum lebar. Dara semakin melotot. Senyum Bian semakin mengembang. Mau lagi sayang? Enggak, ujar Dara cepat kemudian duduk kursinya. Gak usah malu-malu begitu sayang, aku tahu kalau kamu sebenarnya ingin, atau kamu mau membalasannya. Ini kamu hajar saja wajahku dengan bibir kamu. Ujar Bian sambil mendekatkan wajahnya. Dara tersenyum tipis. Kalau itu maunya kamu Udah makin pintar saja modusnya. Modus sama pacar sendiri itu gak masalah sayang, atau kamu mau aku modus sama pacar orang lain? Ini, sama kalau berani melakukannya. Ujar Dara sambil menunjukkan kepalan tangannya. Yang takut banget aku modus sama cewek lain. Kamu takut banget ya kehilangan aku. Goda Bian. Udah ya bercandanya. Abis mimpi apa sih semalam? Masih pagi udah pintar banget modusnya. Ujar Dara yang tidak tahan digoda Bian. Abis mimpiin kamu sayang, ujar Bian kemudian mengedipkan satu matanya. Teriak Dara salah tingkah, wajahnya juga ikutan memerah. Senyum Bian semakin mengembang melihatnya. Bian paling suka melihat wajah memerah Dara dan itu karena Dara. Bian juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Sejak dia menyadari perasaan cintanya pada Dara, dia jadi suka ngegombal dan ngegoda Dara. Padahal itu semua bukan sifat Bian banget. Benar kata orang-orang di luar sana, cinta itu bisa merubah segalanya. Asteris. Dara melakukan aktivitasnya dengan semangat. Setelah membereskan koper Bian, dia langsung ke kafe, memantau sebentar kafenya, dan sekarang Dara sudah di restoran. Dara sedang memperhatikan chef yang sedang masak dan sesekali membantunya saat chef minta bantuannya. Restoran belum ramai jadi chef masih bisa sedikit santai. Dara potong tomatnya Dara, dan tata di piring ini seperti yang biasa kamu lihat. Oke chef, kalau soal potong-memotong, Dara ahlinya. Bisa saja kamu, ujarnya kemudian mengerjakan pesanan yang lain. Iya dong, Dara gitu loh. Oh iya chef, kalau misalkan Dara daftar les masak gimana?
Memang seharusnya begitu, karena kalau hanya mengandalkan yang di sini itu tidak akan cukup. Saya juga gak bisa terus-terusan mengajari kamu, karena harus membuatkan pesanan makanan juga. Terus tempat kursus masak yang bagus itu di mana, Chef? Dara mau fokus membuat masakan apa dulu? Mau yang khas Nusantara, Jepang, Prancis atau yang lainnya? Pinginnya sih masakan Jepang, Chef. Dara ingin banget punya restoran Jepang, ditambah lagi restoran Jepang juga cukup diminati saat ini. Jadi Dara rasa peluangnya cukup bagus. Kalau begitu Dara kursus di Imperial Cooking School Tokyo saja. Di sana cukup bagus tempat kursusnya. Dara harus ke Tokyo gitu, Chef. Bukan ke Tokyo Dara, tempatnya ya ada di Jakarta juga. Saya pikir harus ke Tokyo, Chef, hehe. Ujar Dara tersenyum malu. Sebenarnya kalau kamu mau ke Tokyo akan lebih bagus lagi. Kamu bisa lebih cepat jago masaknya, ditambah lagi kamu bisa sekalian kursus bahasa Jepang. Kamu juga jadi punya pengalaman hidup di Jepang. Mumpung masih muda ini carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Sebenarnya Dara juga pernah berpikir tentang itu, Chef. Bisa belajar masak di berbagai negara pasti rasanya akan sangat menyenangkan. Nah itu dia, punya orang tua yang sangat kaya raya itu harus dimanfaatkan. Terlebih lagi kamu juga menggunakan uangnya untuk hal yang positif bukan yang aneh-aneh. Chef, bisa saja. Gimana kamu masih mau kursus di sini atau ke Tokyo? Saya ada teman chef juga di Tokyo, saya bisa menghubunginya kalau kamu mau. Di sini saja, Chef. Kenapa? Apa kamu tidak tertarik dengan Jepang? Sebenarnya tertarik, Chef, tapi Dara sudah punya pacar dan Dara tidak suka LDR. Ujar Dara tersenyum malu. Oh, jadi karena sudah ada pacarnya. Gak suka LDR atau karena takut pacarnya diambil cewek lain? Nah itu dia, Chef. Apalagi sekarang lagi musim pelakor, Dara kan jadi was-was, Chef. Benar juga, harus dijaga ketat itu pacarnya. Pacar Dara pasti beruntung punya pacar seperti Dara. Bukan Dara yang beruntung, Chef, tapi kami sama-sama beruntung. Ujar Dara. Sementara Bian yang mereka bicarakan baru saja selesai meeting dengan para pemegang saham. Bian menutup laptopnya, begitu juga dengan yang lainnya. Bian tampak lega, saham Agung Purnama sudah kembali normal. Itu berarti dia bisa pergi ke Bali dengan tenang. Bian jadi tidak sabar menikmati indahnya Bali bersama Dara. Bian, Dedi ingin bicara, ujar Agung Purnama pelan. Bian mengangguk dan memberikan laporan beserta laptopnya pada Ardi. Ardi, bawa ini ke ruangan saya. Iya, Pak. Agung Purnama bangun dari duduk dan menghampiri Bian. Begitu hanya tinggal mereka berdua di ruangan rapat. Plak. Bian sangat terkejut Agung Purnama tiba-tiba menamparnya. Dedi, maksud Dedi apa menamparku? Jangan Dedi pikir aku tidak berani. Aku bisa menamparkan Dedi lebih keras lagi. Marah Bian. Itu pantas kamu dapatkan, Bian. Balasnya marah. Pantas apa? Kamu pastinya tahu maksud Dedi. Dan ini menyangkut Dara. Kenapa dengan Dara? Gak usah pura-pura gak tahu kamu. Kamu pastinya sudah tahu kan kalau Dara adalah adik tiri kamu. Bian terdiam. Bian teringat dengan cerita Dara kalau mamanya sudah tahu siapa Dara. Di mana otak kamu, Bian? Melakukan pernikahan palsu dengan adik tiri kamu sendiri, dan sekarang malah pacaran beneran. Kayak gak ada perempuan lain saja. Baguslah kalau Dedi sudah tahu. Jadi aku juga gak perlu berpura-pura lagi. Tinggalkan Dara, atau masa depan kamu akan hancur karena kelakuan kamu sendiri. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkan Dara, dan sejak kapan Dedi peduli dengan masa depanku? Aku selalu peduli, Bian. Kalau tidak kamu tidak akan bisa lulus sampai S2 dan sekarang bisa jadi CEO. Pokoknya Dedi gak mau tahu, kamu harus memutuskan Dara. Ujarnya kemudian pergi meninggalkan Bian. Bian mengepalkan kuat tangannya. Bian yakin Dedi pasti ada maksud tertentu tiba-tiba berkata seperti itu padanya. Bian sangat tahu otak licik dadinya.
Benar dugaan Bian. Agung Purnama yang sudah keluar dari ruang rapat tersenyum penuh arti. Agung Purnama mengeluarkan ponsel yang sedari tadi dikantonginya. Dia mematikan rekamannya. Dia sengaja merekam pembicaraannya dengan Bian. Ini untuk rencana cadangannya. Untuk kali ini dia dan istrinya harus lebih berhati-hati dan mempersiapkan semuanya sematang mungkin. Dia tahu Bian kini tidak sendirian lagi. Dia yakin Dara dan ayahnya Dara pasti akan berusaha membela Bian, dan mereka bukan orang sembarangan. Agung Purnama harus lebih pintar lagi agar bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Lihat saja Bian, setelah ini kamu pasti akan terusir dari perusahaan ini. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu ketenanganku lagi, batinnya bersambung.